di luar sana. Baik. Oh, jadi Mas Dian datang kemarin ini untuk melakukan konseling dengan saya ya. Gitu. Oke, baik, sebelumnya apakah Mas Dian datang ke sini dengan keinginan pribadi atau seperti apa? Keinginan pribadi kebetulan ada banyak sekali yang ingin dia ceritakan. Tuh, sebelumnya apakah Mas Dian pernah melakukan konseling atau tahu konseling itu seperti apa? Untuk melakukan konseling itu waktu pertama sekolah di SMK ya, Bu. Karena memang pada zaman sekolah itu agak bandel gitu kan, terus dipanggil sama guru BK di konseling. Nah, jadi ya sedikit lebih tahu tentang konseling seperti apa. Berarti Mas Dian sudah punya gambaran terkait konseling seperti apa, dan saat ini ingin melakukan konseling tapi dengan case yang berbeda, dengan masalah yang berbeda. Itu baik. Sebelum kita masuk ke sesi konseling, ada beberapa yang ingin disampaikan ya. Mungkin Mas Dian juga sudah tahu bahwasannya di dalam konseling ini ada yang namanya atas kerahasiaan, di mana memang apapun yang terjadi ataupun apapun yang kita bicarakan di sini, saya akan berusaha untuk tidak akan menyebarkan kemana-mana dan tidak akan tersebar. Itu karena memang saya berusaha untuk memegang kode etik saya sebagai konselor. Kemudian dengan adanya asas keterbukaan, jadi di sini Mas Dian bisa menceritakan semuanya tanpa ada yang tutup-tutupi, tanpa merasa malu atau takut dihakimi. Gitu. Silakan bercerita saja sesuai dengan apa yang ingin Mas Dian ceritakan. Dan kemudian kan ada waktu konselingnya juga ya, karena terbatas itu di 45 menit. Bagaimana Mas Dian? Setuju? Setuju. Baik, mungkin untuk waktu sesi konseling 40 menit atau 45 menit cukup bagi saya untuk bercerita. Terima kasih karena Mas Dian sudah menyetujuinya. Kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya untuk melakukan konseling video. Kalau boleh tahu Mas Bagas kesehariannya atau kesibukannya saat ini apa? Untuk saya sekarang ini kesibukannya mungkin mencari kerja, mencari pengalaman kesana sini gitu. Jadi kalau sehari-hari mah kegiatan di rumah terus. Oke, berarti Mas Bagas ini baru lulus kuliah atau seperti apa? Baru lulus sekolah. Sekolah SMK. Oh, SMK. Iya. Baru tahun ini. Baru tahun ini, Iya. berarti fresh graduate dari sekolah SMK. Oke. Jurusan apa? Saya jurusan teknik. Teknik. Iya. Bagus itu memang biasanya kalau untuk yang lulusan SMK memang diarahkan untuk bekerja ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu sekarang dirasakan seperti apa? Proses dalam mencari pekerjaan itu seperti apa? Ternyata di zaman sekarang ini mencari kerja sangat susah ya. Jadi saya waktu itu kan pernah lihat di web atau di sosmed ya, teman di IG pernah lihat player lowongan kerja. Nah, saya di situ mencoba untuk melamar karena memang melamarnya online, bisa melalui email gitu. Saya kirimkan CV, data diri melalui email itu. Udah dikirim tuh selama beberapa hari, tapi beberapa jam gitulah belum ada balasan gitu kan dari pihak yang punya lokernya gitu. Nah disitu kan saya pikir mungkin kurang puas dalam CV-nya atau apa gitu kan. Udah beberapa kali itu Bu, bahkan saya sudah pernah melamar offline gitu ke tempat PT atau tempat yang ada buat sesuai jurusan dengan saya gitu kan. Tapi tidak ada kelanjutan gitu, follow up ke sayanya atau gimana gitu, nggak ada kabar sama sekali itu. Jadi saya capek Bu sebenarnya, terus buang-buang juga kan buat print ini itu CV formulir gitu kan, capek banget karena memang nggak tahu ya, mungkin sekarang tuh yang diutamakannya tuh mempunyai pengalaman, sedangkan saya kan fresh graduate itu karena memang butuh pekerjaan berpengalaman juga kan, itu seperti apa. Jadi saya bingung karena di zaman sekarang ini. Ya, saya bisa memahami perasaan Mas Bagas karena sebagai fresh graduate yang mungkin minim pengalaman gitu kan. Sedangkan acuan
kalau disesuaikan dengan diri kita, ya kita memang belum berpengalaman gitu. Kita bekerja untuk mencari pengalaman seperti itu. Nah, dari mengirim-ngirim itu kan berarti nggak ada follow up. Dalam artian setelah mengirim perusahaan itu tidak ada menghubungi sama sekali. Iya, begitu. Padahal kan sesuai dengan yang di loker itu ya, dengan kriterianya, saya sudah insya Allah sudah memenuhi dengan kriteria persyaratan, tetapi tidak ada kelanjutan dari pihak perusahaan atau yang punya lokernya. Berarti hanya kita memasukkan CV sudah gitu. Sudah. Tapi perusahaan tuh kayak Ya. dia mencari pekerja tapi tidak ada ini, walaupun sudah ada maksudnya kayak dia kan mengirimkan CV gitu kan. Nah itu kan mungkin sudah beberapa kali. Pernah nggak ada apa namanya Mas Dian mengirimkan CV kemudian ada yang sampai tahap wawancara tidak? Untuk yang tahap wawancara itu pernah sih sekali dua kali lah ya. Sekali dua kali itu pun wawancara saya berangkat ke Bandung yang ngebela-belain gitu, apa namanya sama bawa motor sendiri lah ya gitu, ngebela ke sana. Sudah wawancara di tahap akhir tuh berarti dua kali ke sana ya, dua kali ke tempat perusahaan yang saya ingat. Kebetulan ada saudara di sana, terus saya nginep di sana. Nah wawancara yang terakhir itu ada kegagalan sih, gagal di tes apa namanya di sana. Wawancara seperti ini jadi apa tak gitu. Iya. Berarti maksudnya tatap muka seperti itu bisa diceritakan lebih dalam lagi saat wawancara itu? Nah itu ya kebetulan pas wawancara itu HRD menanyai tentang pengalaman kerja, apa namanya latar belakang saya gitu, sama yang paling saya takutin itu apa bersedia nggak kerja di bawah tekanan seperti itu. Nah terus target itu sistemnya. Jadi di situ saya mempunyai rasa takut untuk mencapai ketika sudah kerja itu target dan di bawah tekanan itu. Iya. Jadi takut ekspektasi Ya. dari perusahaan seperti apa, kemudian Mas Dian sudah takut duluan ya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh perusahaan gitu kan. Misalkan kalau mau masuk ke sini harus siap dengan tekanan yang tinggi, kemudian target yang lumayan apa namanya banyak juga gitu kan, akhirnya kan ke pressure atau tertekan gitu. Karena memang kebetulan perusahaan itu baru merintis beberapa tahun ya, ada 2 tahunan. Karena memang kan dalam sebuah perusahaan biasanya kalau 1 tahun 2 tahun itu harus ada targetnya itu kan bisa banyak gitu. Saya takut duluan gitu, takutnya tidak tercapai dan saya punya apa namanya ketakutan seperti dimarahi oleh si bos gitu. Nantinya. Iya. Oke, baik itu kan berarti sudah apa namanya tuh menunjukkan progres dari misalkan sebelumnya kan yang bilang ngirim ke sana kemari tapi nggak ada lanjutannya, tapi ini berarti sudah di tahap wawancara tapi dipaparkan dulu nih ke depannya tuh akan seperti apa. Nah Mas Dian kan mungkin tidak diambil kesempatan itu. Tidak, saya tidak diambil. Lalu kemudian apakah ada nggak HRD bilang memberikan waktu untuk berpikir dulu atau seperti apa? Tidak sih, karena memang kerja itu apa namanya diburu-buru gitu. Iya, apalagi itu dalam itu juga. Ya sih, memang ketakutan atau rasa cemas itu apa namanya sangat wajar ya, apalagi dengan misalkan diri kita yang memang masih kurang pengalaman di lapangan, itu kan jam kerja jam terbangnya seperti apa gitu. Tapi saya merasa kalau misalkan memang karena kan kita belum coba gitu kan, mungkin alangkah baiknya tapi memang menyesuaikan lagi kepada Mas Dian. Apakah ketika mengambil pekerjaan itu kita sanggup dengan konsekuensinya atau seperti apa? Itu kan memang daya tahan seorang itu kan berbeda-beda gitu kan. Tapi setelah itu perasaan yang dirasakan oleh Mas Dian ketika menolak itu seperti apa? Karena kan Mas lagi butuh nih pekerjaan gitu kan. Tapi itu udah ada di tahap yang mungkin sedikit lagi nih tapi Mas Dian karena tekannya seperti ini gimana ya? Udah deh nggak usah aja gitu. Itu ada perasaan seperti apa setelah menolak itu? Seperti apa yang menyesal kayaknya, menyesal karena memang apa namanya kriteria
dan saya kayak rasa menyesal menolak lowongan yang itu padahal udah di tahap akhir dan nunggu kelanjutan buat kerja, tapi malah saya nggak lanjut gitu karena memang ketakutan seperti itu. Berarti sekarang perasaannya seperti apa? Maksudnya untuk ini kan merasa kecewa dengan proses wawancara yang sebelumnya yang tertekan. Terus apakah Mas Dian tuh sekarang di tahap ingin mencari kerja lagi atau seperti apa? Untuk saya sampai sekarang ini kayak capek banget ya, capek banget, bahkan kapok untuk melamar-lamar kemana-mana. Sedangkan saya lagi butuh buat kerja, buat cari buat nafkah keluarga seperti itu. Capek sebenarnya cari lowongan, cari kerja kesana kemari, tapi nggak ada hasil. Jadi baru tetap kayak apa namanya tuh merasa burnout dengan pasti tekanan dari keluarga juga pasti ada kan? Tekanan dari keluarga, bahkan saya sampai merasa malu dengan saya. Oke, baik. Saya mencoba mengalami sekali dengan aku sudah menikah dengan perusahaan. Saya pressure juga, kemudian dari lingkungan juga sangat pressure juga, karena kan kita baru lulus, kemudian pasti yang diharapkan untuk pada akhirnya menjadi tulang punggung keluarga gitu kan. Tapi balik lagi memang kita sebagai individu juga pastinya butuh kesiapan mental, itu yang paling utama untuk menghadapi dunia kerja yang keras gitu. Mas Dian kan ada merasa saya capek, saya takut gagal, takut ditolak lagi gitu kan, pada saat itu sudah apa namanya sudah di tahap yang mungkin mendekati gitu. Nah kalau misalkan ini itu kan pikiran-pikiran irasional yang muncul, takut, saya takut ditolak lagi. Gimana kalau sekarang misalkan nih Mas Dian itu mencoba untuk mengganti pikiran-pikiran itu dengan pikiran yang lebih positif. Misalkan saya takut gagal, saya nggak berguna, misalkan pasti ada kata seperti itu. Saya sering kali kalau tiap malam tuh pas mau tidur overthinking bahkan sempat kayak depresi gitu di kamar ya, mengurung diri gitu. Itu baik, itu memang hal yang sangat manusiawi sekali karena bukan dari sana sini gitu. Tapi kita belajar untuk meregulasi pikiran kita, emosi kita. Tadi kan pikiran-pikiran negatif, belajar untuk kayak Bismillah, saya bisa, insya Allah saya bisa, karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya sudah berhasil di dalam sekolah waktu saat pendidikan, kemudian saya pasti dapatkan pekerjaan yang memang sesuai gitu kan, seperti itu. Jadi mulai saat ini mencoba untuk lebih positif lagi tentang pikirannya, tetapi tidak mempressure juga kita untuk mati-matian mencari pekerjaan, tapi sambil ini aja, enjoy aja gitu, jangan terlalu merasa gimana yang penting kan kita sudah berusaha. Dan ketika pikiran-pikiran itu muncul, tanamkan dalam diri bahwasanya memang saya adalah manusia biasa yang pastinya nggak sempurna, tetapi saya mau untuk belajar. Gimana kalau misalkan Mas Dian mencoba berpikir seperti itu? Perasaannya kalau misalkan berpikir seperti itu nanti? Mungkin untuk berpikir seperti afirmasi itu ya. Iya, afirmasi positif ya seperti itu. Gimana? Saya coba lakukan terus karena memang takut pas saya mencoba lagi itu gagal lagi. Mungkin saya lebih berusaha lagi gitu, mendapatkan pekerjaan itu atau apa yang lainnya gitu. Nah, terus saya ingin ini deh, waktu Mas itu Mas pasti kan ada program magang, seperti apa? Untuk magang itu kan kalau memang program dari sekolah dan diwajibkan dari sekolah, untuk magang itu memang ada pengalaman sih sebenarnya kalau gitu, cuman lebih ke tahu ya zaman sekarang tuh cari pekerjaan itu kayak
sih hal itu bisa sekali untuk dituangkan di dalam CV. Itu pernah nggak Mas program itu sebelumnya? Waktu pertama kali bikin CV belum masukin gitu, karena memang belum tahu juga kalau itu bisa untuk kriterianya, saya belum tahu. Tapi waktu kemarin itu dari teman saya ngasih ditanya itu ternyata pengalaman dari PKN itu bisa dimasuki gitu. Dan sampai sekarang saya belum bikin CV yang baru. Mungkin dengan tadi merasa terpressure dan segala macam kan, akhirnya malas gitu kan, kayak udahlah mau gitu kan. Nah, berarti itu memang hal yang harus ibaratnya mungkin langkah yang harus diambil Mas Dian atau yang Mas Dian lakukan adalah memulai membuat CV, mengumpulkan niatnya untuk perbaikan CV. Mungkin Mas Dian bisa mencari dari sosial media untuk tips and trick membuat CV yang baik dan kriteria seperti apa. Karena kan tadi Mas Dian bilang pernah menaruh penambahan itu dari teman kan. Mungkin untuk upgradingnya bisa lihat dari sosial media, dari tips and trick dari HRD seperti itu. Kemudian kan tadi Mas Dian bilang tentang looking seperti apa gitu kan ya. Saya melihat sendiri, maksudnya tuh look Mas Dian ini sudah sangat baik, sudah good looking gitu. Jadi ibaratnya kan persepsi orang berbeda-beda, seperti apa gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kepercayaan diri itu muncul dari dalam diri kita sendiri gitu kan. Mas Dian merasa good looking tidak? Kalau untuk merasa bangga dengan penampilan sih ya sedikit sedikit karena memang merasa minder gitu kan dari orang lain. Kalau orang lain mah kok maaf ya putih gitu kan, sedangkan saya maaf hitam gitu kan. Sebenarnya kan kalau merasa minder kan ada sial juga ya, karena kita melihat yang di atas kita seperti itu. Tapi balik lagi, good looking juga bukan jaminan sukses gitu kan. Yang penting adalah bagaimana pribadi diri kita dan kemampuan kita juga kemampuan kita. Nah, kalau misalkan merasa yang lain lebih ahli dari kita, berarti kita bisa belajar dari mereka nih. Gaya berusaha seperti apa sih yang biar kelihatannya tuh, walaupun kita misalkan kulitnya kurang bercahaya seperti kan, kita bisa self care lebih ditingkatkan lagi gitu kan. Tapi menyesuaikan budget dari kita, menyesuaikan kemampuan kita, tidak memaksakan hal ini seperti itu, dan yang nyaman di diri Mas Dian itu seperti apa gitu. Kemudian saat interview sendiri Mas Dian itu biasanya yang terjadi seperti apa? Apakah merasa dulu atau seperti apa? Ya, terutama grogi ya, grogi dalam sesi wawancara face to face, up to up, cara bicaranya tremor saya gitu. Ya. Takut. Ya itu juga kembali lagi manusiawi, karena kan mungkin kita mau interview dengan seorang yang mungkin nantinya akan menjadi asisten kita atau seperti apa gitu kan. Tema itu sangat wajar gitu kan. Tapi mungkin Mas Dian bisa belajar teknik relaksasi untuk tarik nafas, kemudian nafas pelan-pelan, dilepaskan, kemudian selalu berdoa dan afirmasi positif seperti itu supaya lebih tenang lagi, supaya HRD pun terkesima gitu kan dengan apa yang nanti dari hasil wawancara itu, supaya berjalannya tuh ini aja sih mengalir saja dengan baik seperti itu. Jadi bagaimana sekarang perasaan Mas Dian setelah melewati satu sesi konseling ini? Ya, yang dirasa sekarang kayak lebih lega ya, terutama untuk bisa percaya diri lagi itu terus tadi juga mendapatkan arahan dari ibu, terutama untuk afirmasi yang positif, terus mungkin akan lebih berusaha lagi semampu mungkin gitu terkait ingin apa yang saya ingin dicapai gitu, mungkin itu sih Bu. Terus kalau misalkan ada
ini lagi ya Bu, keluhan seperti ini lagi, terus dirasa tidak mampu dan ya putus asa gitu Bu. Mungkin akan apa ya namanya mengingat apa yang tadi disampaikan oleh Ibu gitu. Bagus sekali Mas Dian sudah punya pemikiran seperti itu. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan apa yang Mas Dian sampaikan. Alhamdulillah kalau misalkan dengan berbagi cerita dengan saya, Mas Dian merasa lebih lega, merasa lebih apa ya, mungkin lebih ringan gitu kan. Walaupun beban nggak hilang gitu kan, tapi setidaknya sudah ada teman untuk berbagi. Dan alhamdulillah juga Mas Dian sudah punya niat yang kuat kedepannya untuk melakukan hal yang terbaik seperti apa yang Mas Dian inginkan. Kemudian berusaha untuk belajar menunaikan tugas yang seperti tadi kita bicarakan bersama gitu. Nah, untuk kedepannya apakah Mas Dian ini akan lanjut dengan sesi berikutnya atau seperti apa? Ya, untuk sesi hari ini sih mungkin karena memang waktunya terbatas ya Bu. Kalau misalkan memang dirasa menurut saya belum cukup puas atau minta arahan lagi gitu, kemungkinan kita akan dilanjutkan di lain hari gitu. Nanti saya kontak Ibu lagi untuk konseling yang lainnya. Siap baik. Terima kasih sekali ya Mas Dian. Untuk kalau misalkan nanti ingin lagi konseling dengan saya gitu, sangat terbuka untuk silakan Mas Dian datang kemari gitu. Yang penting kita ada konfirmasi sebelumnya gitu melalui pesan gitu. Kemudian saya juga berterima kasih karena Mas Dian sudah bersedia dengan sukarela dengan datang kemari dengan keinginan sendiri untuk melakukan konseling, untuk berbagi keluh kesah, berbagi beban permasalahan yang sedang dihadapi gitu kan. Karena kan Mas Dian bingung dan segala macamnya, saya sangat mengapresiasi sekali. Kemudian saya juga menghargai sekali usaha Mas Dian untuk ke depan seperti apa. Tetap semangat, semoga selalu sehat, sukses, dan pada akhirnya Mas Dian bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan Mas Dian.